Halo semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin share kepada Anda di video ini tentang profiling funnel building. Nah, di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mudah untuk membuat funneling dengan menggunakan profiling. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa proses funnel adalah proses mengedukasi mereka atau menggiring calon pelanggan kita dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari mereka yang tahu menjadi tertarik, dan dari mereka yang tertarik akhirnya mereka mau untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kemudahan proses funnel tersebut akan bisa lebih mudah dengan kita menggunakan profiling. Apa maksudnya? Simak dalam video ini. Nah, kenapa sih kita memerlukan sebuah profiling gitu ya? Atau apa alasannya teman-teman perlu membuat profiling? Nah, dalam prosesnya untuk setiap bisnis, baik itu bisnis apapun ya, untuk penawaran produk atau jasa ya, penting untuk kita membuat sebuah profil ya, baik itu profil perusahaannya gitu ya, ataupun profil dirinya gitu ya, baik itu sebagai personal brandingnya gitu ya, atau sebagai brand dari usahanya ya, tentu membutuhkan sebuah profil ya. Nah, sebagai apa ya, tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi kontak kepada calon pelanggan kita ya, atau calon customer kita yang kita miliki ya, baik itu sosial media kita ataupun toko online yang kita miliki. Nah, ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam proses funnel building ini dengan menggunakan profiling. Nah, apa alasannya kita membutuhkan sebuah profiling? Tentu alasan yang pertama adalah sebagai kartu nama digital. Maksudnya adalah di era yang seperti ini tentu akan menghemat kita dalam mengeluarkan budget promosi untuk membuat sebuah kartu nama ya. Tentu juga ada sebuah cost di sana ya. Nah, tetapi kita bisa melakukan jauh lebih hemat dengan menggunakan profiling. Kita bisa menggunakan kartu nama versi digital ya, yang bisa diakses oleh siapapun ya, dan dalam kondisi apapun selama kondisi internet kita memiliki data ya, atau memiliki kuota ya. Kemudian alasan yang kedua adalah sebagai company profile. Nah, tentu setiap perusahaan pasti memiliki sebuah company profile-nya ya. Nah, company profile ini butuh edukasi itu ya, butuh untuk disampaikan. Nah, maka cara penyampaiannya salah satunya adalah dengan profiling. Kemudian yang ketiga, untuk kita bisa menyimpan kontak real estate online kita. Apa maksudnya? Mungkin kita memiliki sosial media, mungkin kita memiliki akun marketplace gitu. Nah, kombinasi-kombinasi itu bisa kita satu padukan yang menjadi sebuah halaman tersendiri agar kita bisa menyatukan semua informasi yang kita miliki ya. Nah, itu sebagai properti yang kita miliki ya, atau digital asset yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya supaya kita memiliki profiling tersebut? Nah, ini versi saya gitu ya, karena saya memiliki sebuah digital agency di mana di sini teman-teman akan diarahkan dengan menggunakan Cipta Mediaku. Nah, pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah kunjungi di situs websitenya ciptamediaku.my.id. Kemudian pilih profiling. Di situ ada dua tahapannya, ada basic, ada pro. Ya, tentu yang membedakan adalah fiturnya. Kalau basic teman-teman tidak bisa mengedit sendiri, itu teman-teman bisa terima jadi. Itu tentu dari arahan teman-teman, link-link apa saja yang perlu teman-teman cantumkan nantinya, gitu ya. Nah, itu juga menjadi
kemudahan tersendiri. Nah, atau yang kedua, teman-teman bisa pilih yang versi Pro. Di versi Pro ini teman-teman bisa edit sendiri. Itu mulai dari temanya, itu mulai dari kombinasi warnanya, itu mulai. Nah, yang Pro juga teman-teman bisa membuat form tersendiri. Itu bisa menghitung ongkir secara otomatis gitu dan lain sebagainya. Tentu ada fitur-fitur yang lebih mempermudah teman-teman ketika menggunakan yang versi Pro. Mana yang baik gitu ya, basic atau Pro? Saran saya sesuaikan dengan kondisi yang teman-teman butuhkan gitu ya, apakah basic ataukah versi Pro-nya ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah selesaikan pembayarannya. Maka kita akan proses dalam waktu 1 kali 24 jam. Profiling teman-teman akan aktif dan bisa digunakan. Nah, ini tentu ini akan mempermudah kita dalam penerapannya ya. Nanti bisa teman-teman silakan kunjungi di ciptamediaku.my.id. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengoptimasinya? Ya, untuk mengoptimasi dibutuhkan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah dengan kita memberikan sebuah promo-promo tertentu ya dalam profiling kita. Kita cantumkan promo apa saja yang ada di dalam bisnis kita. Gitu ya. Nah, tentu juga ini perlu kita sampaikan dalam profiling yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan atau menawarkan sesuatu yang gratis terlebih dahulu. Nah, ini juga bisa teman-teman cantumkan dalam profilingnya, ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga di sini adalah tampilkan semua link sosial media Anda. Tujuannya adalah agar calon customer kita terkoneksi dengan kita menjadi semakin lebih mudah lagi ya. Nah, itu langkah-langkah optimasinya ya. Nah, sekarang adalah gimana sih cara membuat funnelnya gitu ya dengan metode profiling ini ya. Nah, ini kita asumsikan sebagai sebuah brand atau sebuah personal brand gitu ya. Teman-teman bisa bisa teman-teman pilih gitu ya, apa yang ingin ditampilkan di sana. Apakah brand perusahaannya ataukah personal brand teman-teman. Nah, kalau saya di sini adalah sebagai personal brandnya. Ya, saya mengilustrasikan diri saya untuk dicantumkan dalam profiling tersebut. Gitu. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman deskripsikan ya, atau teman-teman gambarkan tentang diri teman-teman. Atau kalau perusahaan adalah deskripsikan perusahaan itu bergerak di bidang apa, layanannya apa saja, bukanya kapan, dan lain sebagainya. Informasikan seluruh informasi yang ada dalam perusahaan teman-teman dalam satu deskripsi yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di sini saya contohkan adalah personal brand saya, Haikal Rusli. Ya, deskripsinya adalah coaching initiative with me for success business. Ya, nah apa link-link yang saya bagikan di sana? Ya, pertama saya bisa membagikan link blog saya. Nah, di link blog itu trafficnya juga sudah sangat-sangat tinggi gitu ya. Teman-teman bisa cek di blog.haikalrusli.com. Di situ ada artikel-artikel yang saya publikasikan secara gratis yang bisa teman-teman pelajari di dalamnya. Nah, tentu juga bukan hanya saya yang sebagai penulisnya, ada beberapa dari teman-teman lainnya ya, atau ada beberapa dari rekan-rekan pengajar lainnya. Ya, kemudian link apa lagi yang akan saya tampilkan di sana? Mungkin saya akan menampilkan lead funnel. Lead funnel ini artinya adalah membagikan atau menawarkan sesuatu yang gratis. Tujuannya adalah agar mendapat database. Ya, tujuannya adalah agar mendapat data yang nantinya untuk diedukasikan. Ingat sekali lagi, funnelnya adalah dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, tentu dibutuhkan sebuah lead funnel.
Nah, kemudian apa lagi yang akan saya cantumkan dalam profiling saya? Ya, mungkin saya akan menawarkan special offer yang saya miliki. Ya, baik itu saya memiliki promo event, gitu ya, promo produk, gitu ya, promo e-course ataupun promo-promo pelatihan-pelatihan lainnya. Ya, di situ bisa saya tampilkan sebagai special offer. Ya. Nah, apalagi yang perlu saya lakukan di dalamnya ya, mungkin saya akan menampilkan info webinar. Itu kapan sih saya mengadakan webinarnya atau zoominarnya. Dan di situ juga butuh sebuah informasi di dalamnya ya, maka saya akan mencantumkan info atau link info webinar. Kemudian apalagi link yang akan saya taruh di dalam profiling tersebut, bisa jadi saya akan menampilkan newsletter. Ya, newsletter ini berisikan kumpulan update-update dari artikel-artikel yang saya terbitkan secara gratis di blog.haikalrusli.com. Nah, tentu untuk menampilkan newsletter tersebut saya menggunakan alat bantu lain yang disebut dengan autoresponder. Tujuannya adalah agar mempermudah saya untuk melakukan otomatisasi dalam mengedukasi calon pelanggan ya. Nah, barulah sampai pada VIP member. Ingat konsepnya adalah konsep funnel di sini adalah sebagai value ladder yang menghasilkan rupiah demi rupiah. Artinya adalah tahapan atau langkah-langkah apa yang perlu kita siapkan untuk kita memiliki tangga atau memiliki tahapan apa yang perlu kita lakukan untuk menawarkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, sebagai contoh, ketika saya sudah menerapkan profiling yang saya miliki, maka di email yang teman-teman terima di situ pasti ada sebuah penawaran dari saya. Mulai dari free-nya ya, free di situ saya bagikan ada beberapa ya, ada ebook NLP gitu ya, kemudian ada email course gitu ya, NLP achievement ya, ataupun NLP for selling. Nah, itu sebagai free-nya gitu atau sebagai lead funnel-nya, pembukanya. Itu menawarkan sesuatu yang dibagikan secara gratis. Nah, kemudian step 2 teman-teman akan diarahkan untuk membeli bukunya gitu ya, atau produk yang sekiranya nilainya kecil terlebih dahulu sebelum nantinya menawarkan produk utama atau penawaran utamanya ya. Nah, kemudian barulah di tahap untuk menawarkan produk utamanya. Yang paling penting adalah after sales, itu penawaran setelah terjadinya penjualan. Nah, di situ juga saya support dengan community member ya sebagai after salesnya, yang mana untuk mempermudahkan komunikasi nantinya ya. Nah, ingat sekali lagi ini adalah tujuannya sebagai funnelnya ya. Dalam profiling ini harus tercantum funnel yang kita miliki ya, funnel yang kita terapkan ya. Dimana untuk mempermudah funnel ini teman-teman bisa menggunakan platform apapun gitu ya untuk mengumpulkan database-nya ya. Bisa menggunakan WA itu atau WhatsApp, bisa menggunakan Telegram, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan YouTube atau platform-platform apapun gitu ya, untuk nantinya teman-teman bisa melakukan edukasi di dalamnya ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.